bagaimana kabar hari ini? Ibu harap kabar kalian luar biasa. Anak-anak, hari ini kita akan masuk subtema baru, subtema 4, keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Ibu harap kalian bisa belajar dengan baik dan selalu semangat. Selamat belajar. Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Ibu harap kabar kalian luar biasa. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 3, benda di sekitarku, subtema 4, keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Pada pertemuan pertama, pada pembelajaran 1 dan pembelajaran 2, anak-anak bisa membuka dan membaca buku siswa halaman 174 sampai 193. Yuk kita belajar. Anak-anak, kompetensi dasar yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini adalah KD 3.1, menggali informasi tentang konsep perubahan wujud benda. KD 4.1, menyajikan hasil informasi tentang konsep perubahan wujud benda. KD 3.7, mendeskripsikan dan menentukan hubungan antar satuan baku untuk panjang, berat, dan waktu. KD 4.7, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hubungan antar satuan baku untuk panjang, berat, dan waktu. KD 3.4, mengetahui teknik potong, lipat, dan sambung. KD 4.4, membuat karya dengan teknik potong, lipat, dan sambung. KD 3.4, memahami makna bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar. KD 4.4, menyajikan bentuk-bentuk kebersatuan dalam keberagaman di lingkungan sekitar. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi informasi yang terkait dengan wujud benda dengan tepat. KD yang selanjutnya, kedua, siswa dapat menceritakan kembali pokok informasi terkait wacana dengan tepat. Ketiga, dengan berlatih soal mengkonversi waktu, siswa dapat mengkonversi waktu dengan satuan waktu lainnya dengan tepat. Keempat, dengan mengamati teknik melipat, siswa dapat mengidentifikasi teknik melipat kain dengan tepat. Kelima, dengan mempraktikkan teknik melipat baju, siswa dapat menggunakan beberapa macam teknik melipat dengan tepat. Keenam, siswa dapat mengidentifikasi kegiatan tolong-menolong dengan tepat. Nah, anak-anak, pertama, kita akan belajar mengidentifikasi informasi tentang perubahan wujud benda dari cerita bergambar. Informasi tentang perubahan wujud benda dapat ditemukan dalam sebuah cerita bergambar. Kita dapat memperhatikan gambar dengan seksama agar kita mendapatkan pokok-pokok informasi tersebut. Setelah itu, kita dapat menyajikan kembali dengan cara menuliskannya dalam bentuk catatan. Menyampaikan informasi tentang perubahan wujud benda dalam bentuk peta pikiran. Dalam pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar tentang peta pikiran, bukan? Peta pikiran merupakan bentuk menyusun informasi dalam bentuk bagan. Dalam menyusun informasi, kalian susun kalimat dengan benar. Gunakan kata-kata sesuai ejaan yang benar. Kesetaraan satuan waktu. Nah, anak-anak, di sini kita akan belajar satuan waktu menit, jam, detik. Nah, satuan waktu menit dapat diubah ke satuan detik atau sebaliknya. 1 jam 60 menit, 1 menit 60 detik, 1 jam 3600 detik. Kalian harus bisa menghafalnya ya, dan diingat-ingat. Contoh, 2 jam
menit. Nah, 2 jam berarti 2 dikali 60 menit sama dengan 120 menit. 3 jam menit berarti 3 jam sama dengan 3 dikali 60 menit sama dengan 180 menit. 4 jam sama dengan menit berarti 4 jam sama dengan 4 dikali 60 menit sama dengan 240 menit. 5 jam sama dengan menit berarti 5 jam sama dengan 5 dikali 60 menit sama dengan 300 menit. Ibu harap kalian paham ya. Anak-anak, selanjutnya adalah teknik melipat pakaian. Pernahkah kalian melipat pakaian di rumah? Di sini terdapat contoh cara melipat kemeja. Kalian perhatikan langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, langkah keempat, dan langkah kelima. Selanjutnya, cara melipat celana. Pertama, melipat celana pendek. Nah, bagi anak-anak laki-laki, kalian harus bisa melipat celana kalian sendiri. Kalian perhatikan langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya, melipat rok. Kalian perhatikan langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, langkah keempat, langkah kelima, langkah keenam. Selanjutnya, perilaku bersatu dalam keberagaman di rumah. Nah, anak-anak, mengapa kita harus menerapkan perilaku bersatu? Pertama, menghargai perbedaan yang ada. Kedua, tolong menolong tanpa membeda-bedakan orang lain. Ketiga, tidak mementingkan diri sendiri. Keempat, menghargai hasil pekerjaan orang lain. Di gambar terdapat contoh ibu, ayah, kakak, dan adik. Ini adalah contoh perilaku bersatu. Dengan menerapkan sikap bersatu dan bekerja sama, kerukunan dan ketentraman akan tercipta di lingkungan rumah. Baiklah anak-anak, cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Semangat belajar anak-anak. Terima kasih.